Tapi intinya adalah caranya demikian, sehingga inilah yang menjadi rahasia kunci kemenangan. Dari mana kita tahu rahasia kunci kemenangan ini? Adalah penasehat militer Amerika, Joe Biden, penasihatnya Joe Biden, itu memberi apa nih? Memberi pernyataan atau memberi nasihat kepada Joe Biden, penasihat militer. Ya wajar, penasihat memberi nasihat. Nasihatnya itu dua. Ya. Jadi meminta supaya Joe Biden selaku presiden Amerika saat ini untuk segera menarik pasukannya dari Afghanistan. Ketika ditanya ada apa, Anda kan punya segala-galanya, kenapa kita ini harus apa nih? Menarik. Kenapa harus menarik? Nah, jawaban yang pertama itu karena kos berperang di Afghanistan itu telah menghabiskan atau menggerus APBN, karena setiap hari itu adalah 4 triliun setiap hari. Bayangkan, untuk biaya perang itu 4 apa nih? Triliun sehari. Itu kalau dikasihkan ke Dewan Dakwah Bekasi, sehari saja gitu ya. Wah, berapa lantai itu? Wah, semua pengurusnya dikasih mobil semua. Paling tidak sekolah pesantren yang berbasis Quran dibangun semua. Iya, itu luar biasa. Nah, yang menarik ini sesungguhnya rahasia ini dibongkar oleh Al-Quran pada surat Al-Anfal ayat ke-36. Kata Allah, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun. Nah, ini yang harus kita yakini. Kita nggak usah apa nih? Nggak usah risau. Jadi ayat ini mengingatkan begini, sesungguhnya orang kafir itu akan membelanjakan, menggelontorkan hartanya untuk menghalangi dari jalan Allah. Maka jangan memperkaya orang kafir, karena ini pasti, ini ketetapan pasti. Mereka akan menggunakan semua potensi keuangan ini untuk menghalangi dari jalan Allah. Fasayunfikuna, mereka terus menggelontorkan, summa takunu alaihim hasratan, mereka akan mengalami tangan hampa, kekosongan, ya, kerugian, summa yughlabun, yang paling penting itu kemudian dikalahkan. Lucu ya, wahyu ini senjata, mujizat lagi. Senjata kita pasti kalah, pasti kalah. Andai kita ini secara finansial itu ya nggak punya banget. Rata-rata kan lembaga pendidikan kita ini kan nggak punya apa nih, dukungan pendanaan yang cukup. Pas-pasan. Iya. Itu namanya apa nih? Hidup finansialnya hanya layamutu walayahya. Pas-pasan tuh Ustaz. Punya pas terus. Maksudnya layamutu walayahya itu adalah tidak mutu karena nggak ada biayanya. Tidak ada biayanya. Tidak usah risau selagi tadi yang dinasihatkan oleh Umar bin Khattab pada pembukaan saya ini. Kita ini selagi masih punya modal Islam, a'azzanallah fil Islam. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Lah nanti harta kita ini dari mana? Harta kita ini akan kita peroleh kalau bisa kita niru Taliban itu. Jadi harta yang dia peroleh itu 85 miliar dolar itu ghanimah, karena ghanimah itu adalah fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Belum dihitung 300 pesawatnya, belum dihitung 200 helikopter Black Hawk-nya yang di Indonesia itu cuma punya 11.
Kalau punya 200. Bayangkan. Nggak beli. Nggak beli. Sembayuk labut nih. Halal itu ya. Iya, halal. Halal dan thayyib. Halal dan Thayyib. Itu yang sedikit terekspos oleh White House. Yang lainnya muasih sangat banyak sekali. Saya pernah mengikuti Fathu Jalalabad, pembukaan kota Jalalabad saat itu masih kemudian didominasi oleh kepentingan Uni Soviet. Itu ternyata yang disebut ghanimah itu Pak, seluruh isi kota ini, bandara isinya, kemudian pabrik-pabrik, kemudian jadi ghanimah semua. Wah, itu murahinah itu. Dan itu adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah. Nah, menurut Rasulullah, makannya orang mukmin nanti itu bukan dari ide proposal, Pak. Bukan cari-cari proposal, tapi nanti akan dapat dari ghanimah. Nah, kemudian itu alasan yang pertama, dan alasan itu terjawab sudah di surat Al-Anfal ayat ke-36. Ternyata Al-Anfal 36. Iya. Itu kemudian yang kedua, kenapa Anda menarik pasukannya dari Afghanistan? Kenapa harus ditarik? Kata penasihat militer ini kepada Joe Biden, karena di barisan sana ada Tuhannya. Ada berarti Tuhannya. Mau ngomong Allah nggak bisa ya. Jadi ada Tuhannya di barisan sana. Kita ini nggak pernah akan menang kalau perangnya sama Tuhan, gitu loh. Perangnya sama apa nih? Tuhannya. Itu kata penasihat militer ini nggak akan bisa. Lagi-lagi kita diingatkan persoalan itu pada peristiwa pertarungan antara Fir'aun dengan Musa alaihissalam, yang dimana Musa sedang dikejar dan sudah sampai di bibir pantai, bibir laut merah. Nah, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-61 dan 62 itu Allah berfirman, falamma tara'atil jam'ani qala ashabu Musa, tatkala dua kelompok ini, pasukan yang ngejar yaitu pasukannya Fir'aun, itu kemudian pasukan yang dikejar yaitu Musa dan pengikutnya, itu taro'a, saling melihat antara yang ngejar sama yang dikejar. Itu apa artinya? Sudah dekat sekali, sudah sangat apa nih? Dekat. Sampai pengikutnya Nabi Musa itu mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun, kita pasti akan apa nih? Ketangkap. Kita ini akan dihabisin kan, karena udah kelihatan, sudah kelihatan. Tapi kata apa ini? Kata Musa yang dibimbing oleh wahyu, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersama kita ini adalah Allah. Di sini ada Allah nih. Di sini ada apa nih? Allah. Maka dengan segala perkembangan ini jangan risau. Jangan apa nih? Risau. Karena di barisan kita ini ada Allah, ada Allah, dan ini yang menjadi keyakinan kita. Nah, antara surat Asy-Syu'ara 61 dan 62, surat Asy-Syu'ara 61 dan 62 itu dengan perkataan penasihat Joe Biden tadi, itu saya suka menyebut namanya 11-12. Ya samalah, cuman reaksinya jadi apa nih? Beda. Jadi kenapa kok harus mundur? Ditanya, kenapa kok harus mundur? Karena di sana ada Allah. Karena di sana ada apa nih? Dan ternyata itu pernah terjadi pada zaman Fir'aun. Maka yang dipentingkan itu adalah justru kita as-sumud ala hadadar, tetap teguh dan konsisten di atas apa nih?
agama ini apapun keadaannya, apapun apa nih keadaannya, karena kita ini pasti apa nih menang, kita ini pasti apa nih menang. Loh, menangnya gimana? Kata Allah, andai tidak menang di dunia, kita juga diwafatkan dalam keadaan mati syahid. Itu menang juga. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakan kalian itu hanya menunggu salah satu dari kedua kebaikan. Imma nasru, kami yang menang dalam pertarungan nanti, kami yang menang. Wa imma syahadatu. Wa imma syahadatu, atau mereka kita mati syahid. Dan mati syahid adalah idaman, karena Allah berfirman wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Wong mati kok urip ya. Kalau di Jawa itu kan nek wong mati iki ora obah, nek obah medeni bocah. Ya ini malah Allah menyatakan wong mati itu urip inda rabbihim, inda rabbihim, di sisi Rabb. Maka itu ya kemenangan juga. Jadi nggak ada pilihan yang jelek kita ini. Kalau nggak menang di dunia ya berarti mati syahid. Mati syahid. Ini penting. Maka mental ini yang harus tumbuh di dada-dada kita masing-masing. Dengan berbagai perkembangan yang seolah semua sudah dikuasai ini, Allah menyatakan wala tahinu ibtigha'il qaum. Jangan kamu merasa rendah ketika menghadapi satu kaum. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Sesungguhnya kalau kamu sakit, tatkala disakiti, sesungguhnya mereka pun juga sakit. Yang membedakan apa dengan kita? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Anda mengharapkan sesuatu kepada Allah yang mereka tidak harapkan. Kita tidak harapkan. Ini penting untuk menjadi mentalitas kita. Jadi kita ini pasti menang dengan Islam. Maka di pembukaan saya tadi itu bukan sembarangan, Pak. Di mukadimah saya tadi, saya ulang sekali lagi, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa mahma ibtaghaina al-izzata li ghairihi adallana Allah. Itu pembukaan, bukan saya bikin-bikin itu, Pak. Itu perkataan emas yang diucapkan oleh Sayyidina Umar saat menerima kunci Baitul Maqdis dari Heraklius. Dari siapa nih? Heraklius. Kenapa kok bisa sampai keluar itu ya? Bisa membayangkan untuk kalau flashback masa-masa dulu zaman Umar dan sahabat dan Nabi itu masih pertama-tama awalan, itu rasanya nggak mungkin menaklukkan apa nih? Segede itu ya, Romawi itu nggak bisa ditaklukkan ya. Dan bisa ditaklukkan, tapi ternyata takluk, ternyata apa nih? Takluk. Nah, ketika menerima itu, menerima kunci itu, beliau meneguhkan dengan kalimat ini, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita ini dengan Islam. Wa mahma ibtaghaina izzata, kalau engkau mencari izzah, kemuliaan, kejayaan dengan yang lainnya, dengan selain Islam, adzallana Allah, kamu pasti akan dihinakan oleh Allah. Jadi kita ini potensi untuk menang itu sudah ada ya. Kita jadi orang Islam, walaupun yang tadi la yamutu ala yahya itu apa-apa, enggak apa-apa, jalan aja, yang penting jadi orang Islam. La yamutu ala hayatuhum bainal isnin wal khamis. Uripe nyenen karo kemis. Kalau Senin nyenen, kalau Kamis ngemis. Itu biasa aja. Biasa aja. Karena kita punya modal yang dan modal inilah yang sesungguhnya kalau kita ini ya belajar surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab, ketika Nabi dalam parit itu
itu ditanya, ada sahabat yang celetuk apa ya, ngomong gitu, wahai Nabi, nanti itu yang kita taklukkan dulu itu adalah Konstantinopel dulu atau kota Roma dulu? Kota apa nih? Roma dulu. Nabi langsung jawab, kotanya Heraklius dulu yang akan ditaklukkan. Dan orang munafik yang dengar itu kemudian memberi pernyataan, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Jadi orang munafik yang dengar itu, apa yang disampaikan, dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tadi, itu kecuali bualan, tipu daya, ngapusi, ngeyem-yemi supaya Anda mau kerja untuk apa nih? Gali parit. Gali apa nih? Parit. Bahwa Anda nanti mau jadi apa nih? Pemenang. Gitu. Karena paritnya itu panjangnya 5 kilo. Jadi kalau nggak punya militan itu nggak bisa itu. Nggak bisa. Sedangkan hanya dikasih jatah 10 hari. Batu. Nggak ada bulldozer. Nggak ada bulldozer. Kita ini cuma lihat dibohongi aja sama Allah dan apa nih? Maksud itu kata orang, tapi ternyata semua yang disebutkan oleh Nabi tadi itu sudah menjadi kenyataan, ya, menjadi kenyataan. Persia takluk, Romawi takluk, kemudian apa ini? Konstantinopel takluk, tinggal satu yang belum, yaitu mana? Kota Roma. Kalau kita ini mikir sekarang ini, ya, di depan saya ini, yang tadi wajahnya layak mutu, rasanya nggak mungkin kita ini nanti naklukkan sampai di mana? Secara kamera itu nggak ada yang masuk ini, di depan saya ini wajahnya nggak ada yang masuk. Mosok potongan seperti ini akan menaklukkan kota Roma. Roma yang ngendi itu udah ngerti, gitu. Tapi kita ini sudah dijanjikan, kita ini yang menaklukkan mana? Roma. Gitu. Maka hari-hari ini mereka sudah mengalami kegundahan yang luar biasa. Kegundahan yang luar biasa. Kenapa kegundahan ini? Dari semua penelitian dengan konsep antropologi, logi semua pakai nalar-nalar itu, Pak. Itu Amerika dan Rusia memiliki kesepahaman yang sama atau memiliki kesimpulan yang sama. Apa coba? Kesimpulannya ini yang dibongkar oleh Syekh Zindani, ulama dari Yaman, itu menyatakan menurut laporan Badan Intelijen Amerika kepada presidennya beberapa tahun yang lalu, itu tahun 2024 2025 menyebutnya mereka begitu, ya, itu akan terjadi perubahan di dunia ini, di mana peradaban baru akan muncul, dan dia langsung nyebut namanya khilafah Islamnya. Namanya khilafah. Itu di dalam tulisan kesimpulan akhir dari laporan intelijen Amerika kepada siapa? Nah, DPR Doma namanya, itu menulis buku, bahkan Rusia itu menulis buku, ya, bahwa fi'am 2020 di tahun 2020 itu mulai muncul sebuah kekuatan baru, peradaban baru, tamtaddu min asini syarqan ila muhitil hindi gharban. Jadi akan membentang dari Cina Timur sampai ke Atlantik Barat, dan nama daripada peradaban baru itu dia langsung sebut namanya khilafah Islamiyah. Ini orang kafir loh, Pak. Ngomongnya tadi orang ya, kalau yang ngomong orang Islam kan namanya kecap nomor satu terus. Sudah ini yang ngomong orang, mereka sudah mengalami kegundahan yang sangat luar biasa.
kebudayaan yang sangat luar biasa. Nah, bahkan kalau kita nalar dengan logika hadis-hadis, ya, hadis-hadis itu, maka kita menemukan ya, bahwa yang pertama Nabi kita bersabda, innallaha yab'atsu fi tarfi mi'ati kulli sanatin man yujaddidu laha dina. Allah itu akan membangkitkan di penghujung 100-an tahun ya, ada orang yang akan memperbarui agama ini ya. Khilafah kita dalam teorinya jatuh pada tahun 1924 100 tahunnya 2020. Kok hampir kode ya? Hampir kode ya? Cedak-cedak ya? Cedak-cedak. Nah, ini masalah. Ini yang harus kita yakini akan terjadi kondisi-kondisi yang lain. Apalagi nas yang sahih dari 5 babak kepemimpinan umat Islam menurut Syekh Zindani ya, Syekh Zindani yang ikut dalam pertemuan ulama di dunia, dia mengatakan dari 5 babak ada babak nubuat dipimpin Nabi, kemudian dipimpin Khulafaur Rasyidin yang pertama, kemudian yang khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian yang ketiga dipimpin oleh mulkan adha, yaitu penguasa yang menggigit kekuasaannya, tidak memberikan kecuali kepada keturunannya. Sudah selesai. Kemudian mulkan jabariyah, mulkan jabariyah, para penguasa yang diktator, memaksakan kehendak. Nah, kata Syekh Abdul Majid Al-Zindani, menurut kesimpulan ulama dunia, kita sekarang ini hidup di akhir babak keempat ya. Nah, akhir babak keempat dan mulkan jabariyah, akhir babak menuju kehancuran mereka. Dan kemudian bagaimana dengan babak yang kelima, yaitu kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah yang kedua. Karena pernah terjadi yang pertama, setelah Nabi itu ada terjadi pertemuan. Sekarang ini akan muncul. Di mana sekarang ini? Kata beliau, fitorik, OTW. OTW itu adalah ojo tekok. Yakin aja, mesti tungguin aja. Mesti apa nih? Walaupun ada yang mau bubarkan, walaupun ada yang mau benci, semua dikerahkan untuk menghalangi dari keberadaan apa nih? Khilafah Islamnya. Kalau itu kehendaknya Allah, kersane Allah, sopo sing iso menghalangi? Siapa yang bisa ini? Nah, maka kita harus punya optimisme dalam hal ini. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita. Segeralah kita berada di barisan yang benar. Allah Akbar. Karena tanda-tanda kemenangan itu sudah dekat di depan mata kita. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Ustaz Salimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,